Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Perempuan di Sektor Publik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laili Putri Suwandi dari kelas 2023A dengan NIM akhir 016 dengan program studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Latar belakang. Peran perempuan di sektor publik semakin penting dan telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan ekonomi, peningkatan peminatan tenaga kerja perempuan, dan peningkatan tingkat pendidikan perempuan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perempuan di sektor publik, seperti stereotip gender, diskriminasi, dan kesenjangan upah. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar perempuan dapat berperan secara optimal di sektor publik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan negara. Rumusan masalah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa karakteristik perempuan di sektor publik yang dapat mempengaruhi kinerja mereka? Yang kedua, bagaimana karakteristik perempuan di sektor publik mempengaruhi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan? Yang ketiga, apakah karakteristik perempuan di sektor publik berpengaruh terhadap kesetaraan gender dalam organisasi? Yang keempat, bagaimana karakteristik perempuan di sektor publik mempengaruhi kepuasan kerja mereka? Yang kelima, apakah karakteristik perempuan di sektor publik berhubungan dengan tingkat promosi dan kemajuan karir mereka? Tujuan penelitian. Tujuan ini meliputi beberapa hal antara lain. Pertama, mengetahui karakteristik perempuan di sektor publik yang berpengaruh terhadap kinerja mereka. Yang kedua, menganalisis bagaimana karakteristik perempuan di sektor publik berhubungan dengan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menilai pengaruh karakteristik perempuan di sektor publik terhadap kesetaraan gender dalam organisasi. Yang keempat, menyelidiki bagaimana karakteristik perempuan di sektor publik berhubungan dengan kepuasan kerja mereka. Yang kelima, mengidentifikasi hubungan antara karakteristik perempuan di sektor publik dengan tingkat promosi dan kemajuan karir mereka. Manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan peran perempuan di sektor publik. Kebijakan dan strategi ini dapat mendorong peningkatan partisipasi perempuan di sektor publik, serta meningkatkan kualitas kinerja dan kepemimpinan perempuan di sektor publik. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran perempuan di sektor publik. Penelitian ini dapat mengungkap berbagai karakteristik perempuan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja, efektivitas organisasi, pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan budaya organisasi di sektor publik. Yang ketiga, hasil penelitian ini
dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesetaraan gender di sektor publik. Penelitian ini dapat mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi perempuan di sektor publik, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang keempat, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan program pelatihan dan pengembangan bagi perempuan di sektor publik. Program-program ini dapat membantu perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di sektor publik. Yang kelima, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mempromosikan kesetaraan gender di sektor publik. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi sektor publik. Batasan istilah. Yang pertama, karakteristik perempuan. Karakteristik perempuan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sifat, perilaku, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh perempuan. Yang kedua, sektor publik. Sektor publik dalam penelitian ini didefinisikan sebagai institusi yang dikelola oleh pemerintah dan melayani kepentingan publik. Sektor publik dapat mencakup berbagai lembaga pemerintahan seperti kementerian, lembaga negara, dan pemerintahan daerah. Yang ketiga, kinerja. Kinerja dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi. Kinerja dapat diukur dari berbagai aspek seperti produktivitas, kualitas kerja, dan kepuasan kerja. Penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, Women in the Public Sector, a Global Overview oleh Unit Nation Women diterbitkan pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji peran perempuan di sektor publik di seluruh dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang semakin penting di sektor publik, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan seperti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Yang kedua, Women in the Public Sector Management, a Study of Indonesia oleh Arif Budimanta dan Lilik Nuryati diterbitkan pada tahun 2014. Penelitian ini mengkaji peran perempuan di manajemen sektor publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang semakin penting dalam manajemen sektor publik di Indonesia, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan seperti diskriminasi dan beban ganda. Yang ketiga, perempuan di birokrasi Indonesia, studi kasus pegawai negeri sipil oleh Sri Mulyani Indrawati diterbitkan pada tahun 2013. Penelitian ini mengkaji peran perempuan di birokrasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang semakin penting dalam birokrasi Indonesia, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan seperti diskriminasi dan beban ganda. Landasan teori. Yang pertama, teori kepemimpinan perempuan. Memanfaatkan teori kepemimpinan perempuan untuk memahami gaya kepemimpinan perempuan dan dampaknya pada dinamika organisasi di sektor publik. Yang kedua, teori keseimbangan representasi gender. Memanfaatkan teori keseimbangan representasi gender untuk mengevaluasi dampak representasi perempuan di berbagai tingkatan
organisasi publik. Yang ketiga, teori partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Berlandaskan pada teori partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menganalisis sejauh mana karakteristik perempuan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik. Yang keempat, teori keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga. Menggunakan teori keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga untuk mengevaluasi dampak dukungan organisasi terhadap keseimbangan ini dapat efisiensi dan keputusan kerja perempuan di sektor publik. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan humaniora secara mendalam. Penelitian ini menekankan pada pemahaman, makna, dan interpretasi dari fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif cocok untuk penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh karakter perempuan di sektor publik. Pendekatan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa metode yang saling melengkapi untuk memahami secara mendalam pengaruh karakteristik perempuan di sektor publik. Pertama, studi kasus akan difokuskan pada beberapa organisasi atau unit yang memiliki perwakilan perempuan yang signifikan. Melalui analisis mendalam, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana karakteristik perempuan tercermin dalam konteks spesifik organisasi atau unit tersebut. Sumber data dan data penelitian. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan tersedia untuk umum. Data sekunder dapat dikumpulkan dari buku, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal, mulai dari pendapat, sikap, perilaku, hingga pengalaman informasi. Yang kedua, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal, mulai dari perilaku, interaksi sosial, hingga proses kerja. Yang ketiga, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal, mulai dari sejarah, perkembangan, hingga kebijakan. Teknik analisis data. Reduksi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, dan abstraksi data yang relevan dengan topik penelitian. Display. Data display merupakan proses penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Verifikasi. Verifikasi data merupakan proses pemeriksaan kembali keabsahan data yang telah dikumpulkan. Tematik. Analisis tematik merupakan
teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Sekian presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Perempuan di Sektor Publik. Terima kasih.